Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Akbar Santoso dengan NIM 2305 1204062 dari kelas TIB angkatan 23. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keamanan data dan informasi seperti pengantar, penerapan, dan juga contoh-contohnya. Langsung saja. Di sini yang akan kita bahas itu ada 3 poin, yaitu yang pertama apa itu keamanan digital, kemudian contoh penerapannya apa, dan produk hasil. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu apa itu keamanan digital. Jadi apa itu keamanan digital? Pengertiannya yaitu keamanan digital adalah serangkaian praktik, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi informasi, data, perangkat, sistem, dan jaringan dari ancaman atau risiko dunia digital. Bisa dibilang untuk mengamankan diri atau data itu sendiri dari serangan hacking. Kemudian untuk tujuannya yaitu tujuan utama di sini yaitu untuk memastikan kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability dari aset digital, sehingga individu maupun organisasi dapat menggunakan teknologi dengan aman tanpa takut terhadap pencurian data, pelanggaran privasi, atau gangguan operasional. Kemudian untuk bidang inti, di sini ada 6 bidang inti ya. Yang pertama ada perlindungan data, keamanan jaringan, privasi online, autentikasi dan otoritas, pemulihan dan backup, serta edukasi pengguna. Jadi kalau dijelaskan secara sederhana, pada keamanan digital ini terdapat beberapa elemen penting, seperti yang pertama itu perlindungan data, yang menjaga data pribadi atau mungkin data sensitif dari user agar tidak dicuri atau disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian yang kedua ada keamanan jaringan, yaitu memastikan melindungi jaringan komputer dari serangan virus seperti malware atau ransomware. Kemudian untuk privacy online itu memastikan bahwa setiap pengguna di internet tetap anonim dan aman, yang dalam artian data mereka tidak dicuri. Kemudian pemulihan bencana dan backup ini digunakan untuk sebagai backup atau antisipasi jika nantinya ada serangan siber atau kegagalan sistem. Kemudian untuk autentikasi dan otoritas itu digunakan metode seperti autentikasi 2 faktor atau biometrik. Kemudian untuk edukasi pengguna biasanya digunakan untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang risiko keamanan digital dan cara menghindari berbagai penipuan lainnya. Kita lanjut saja. Nah, sini sudah mulai masuk ke contoh penerapan dalam keamanan digital. Sebenarnya penerapan keamanan digital itu ada banyak ya. Misalkan di sini yang saya tulis itu yang pertama ada enkripsi data pada WhatsApp. Mungkin kalau yang sering buka WhatsApp kemudian mau melakukan chat pertama kali sama orang baru, itu kan nanti pada bagian chatboxnya itu nanti akan muncul tulisan pesan terenkripsi dari end to end. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan enkripsi dalam dunia keamanan digital seperti yang digunakan oleh WhatsApp. Kemudian ada penggunaan VPN, autentikasi biometrik. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti fingerprint atau mungkin face recognition dan lain sebagainya. Kemudian firewall pada WiFi, ada software update, kemudian tokenisasi dalam pembayaran digital, email dengan protokol SSL, antivirus seperti Windows Defender atau mungkin McAfee dan lain sebagainya, kemudian cloud storage dan blockchain. Dari 10 penerapan yang saya tulis ini, yang akan kita bahas secara mendalam itu nanti adalah tokenisasi dalam konteks pembayaran digital. Jadi apa sih tokenisasi dan cara kerjanya itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian tokenisasi payment. Jadi langsung saja pengertian dari tokenisasi itu sendiri. Tokenisasi adalah sebuah cara untuk mengamankan data penting milik pengguna
atau di sini kita sebut saja sebagai personal account number atau PAN, gitu aja biar gampang. Jadi tokenisasi adalah sebuah cara untuk mengamankan data penting milik pengguna dengan cara mengganti data sensitif milik pengguna dengan token acak. Jadi bisa dibilang tokenisasi ini hampir mirip dengan cara kerja dari enkripsi. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan dari segi penggunaan maupun efisiensinya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut mengenai perbandingannya juga. Jadi untuk sementara ini pengertian dasarnya itu adalah sebuah cara untuk mengamankan data milik pengguna dengan cara mengganti data sensitif menjadi token acak. Kemudian langsung lanjut ke tokenisasi. Nah, ini adalah ilustrasinya seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa data pribadi milik user atau kita sebut PAN itu nanti akan diubah menjadi token acak atau random token seperti yang saya tulis di pengertian ini. Kemudian random token itu kita ibaratkan dia adalah sebuah brankas, sedangkan PAN atau data pribadi milik user itu adalah isi dari brankasnya. Di sini brankas kita sebut saja sebagai vault atau brankas. Jadi brankas ini berisi data penting atau data pribadi dari user kita. Jadi seperti yang saya tulis di sini, dia mengamankan data penting milik pengguna dengan cara mengganti data sensitif dengan token acak. Dan di sini token acak itu adalah brankas atau vault ini, dan isinya berupa PAN atau data pribadi dari customer, dari user. Kemudian kita lanjut. Nah, sini ada tujuan tokenisasi. Sebenarnya ada 5 tujuan yang cukup penting ya. Yang pertama itu melindungi data sensitif, yang kedua mengurangi risiko pelanggaran data, kemudian mematuhi standar keamanan, mengurangi biaya operasional, dan mendukung pembayaran tanpa kontak. Jadi tokenisasi ini bisa dikatakan sebuah metode pembayaran yang fleksibel karena tidak terikat dengan kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Dengan kata lain dia online. Kemudian untuk penjelasan secara singkatnya, itu tujuan utama dari tokenisasi itu kan melindungi data sensitif seperti nomor kartu kredit atau mungkin nomor kartu ATM, kode CVV, atau informasi rekening lain milik user seperti nama ibu kandung, nomor telepon, dan lain sebagainya. Karena token itu tidak memiliki hubungan langsung dengan data asli, bahkan katakanlah ketika token itu dicuri atau berhasil diambil oleh pihak ketiga atau si hacker, dia tidak bisa menggunakan data atau token tersebut karena token itu hanya bisa digunakan sesuai dengan transaksi tujuannya. Dengan kata lain, percuma si hacker ini dia mendapatkan token tapi tidak bisa menggunakannya. Kemudian yang kedua itu mengurangi risiko pelanggaran data. Jadi dengan menggunakan token, perusahaan itu tidak perlu menyimpan data pembayaran asli di sistem mereka. Jadi tidak memenuhi sistem server mereka. Hal ini mengurangi risiko pelanggaran data karena data sensitif hanya tersimpan di lokasi yang sangat aman. Biasanya data vault ini atau token ini disimpan pada masing-masing device customer. Jadi ketika proses transaksi terjadi, maka vault ini hanya berpindah tempat lalu kembali lagi ke tempat asalnya dan tidak menggunakan data asli ataupun disimpan di perusahaan yang menjadi merchant atau si penerima pembayaran. Kemudian yang ketiga itu dia mematuhi standar keamanan. Jadi tokenisasi ini membantu perusahaan mematuhi standar keamanan industri seperti PCI DSS, kemudian ada Payment Card Industry Data Security Standard yang mengharuskan perusahaan untuk melindungi data pembayaran pelanggan. Dan token ini adalah salah satu cara efektif untuk memenuhi persyaratan ini. Kemudian yang keempat itu mengurangi biaya operasional.
Jadi namanya tokenisasi memungkinkan transaksi itu berulang tanpa harus menyimpan data kartu kredit pelanggan, nama pelanggan, dan lain sebagainya. Misalnya dalam model kita berlangganan suatu aplikasi menggunakan Google Pay atau subscription. Nah, token ini dapat digunakan untuk menagih pembayaran secara otomatis tanpa menggunakan data kartu asli. Jadi bisa mempercepat otomatisasi juga. Kemudian yang kelima itu meningkatkan kepercayaan pelanggan atau mendukung pembayaran tanpa kontak. Jadi tokenisasi ini kan banyak digunakan dalam teknologi pembayaran tanpa kontak seperti yang kita kenal saat ini mungkin adalah Google Pay, Shopee Pay, kemudian ada Apple Pay jika menggunakan iOS dan lain sebagainya. Token digunakan untuk mewakili kartu fisik sehingga dia atau pengguna tidak perlu berinteraksi langsung tanpa membocorkan kartu atau data pribadi mereka. Kemudian lanjut, nah di sini ada beberapa perbedaan ya antara tokenisasi dengan enkripsi seperti yang saya singgung sebelumnya. Jadi apa sih perbedaan dari tokenisasi dan enkripsi itu sendiri? Jadi yang pertama, sebenarnya ada beberapa aspek ya yang bisa kita pertimbangkan sebagai bahan perbandingan. Misalkan yang pertama itu adalah metode proteksi. Kalau tokenisasi atau yang gambar sebelah kiri ini dia mengganti data sensitif dengan token acak. Jadi dia tetap menyimpan data pribadi user namun dengan dibungkus sebuah token acak. Jadi ketika si pencuri mendapatkan token tersebut percuma saja karena si pencuri tidak bisa menggunakan data yang ada di dalam token itu. Sedangkan untuk enkripsi dia merubah data sensitif, katakanlah seperti nama atau mungkin nomor telepon dan lain sebagainya menjadi sebuah teks yang terenkripsi. Memang secara logika hampir sama dari cara kerjanya. Namun sebenarnya untuk dari segi kelemahan enkripsi dia jauh lebih lemah. Kenapa? Akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian yang poin kedua yaitu ada reversibilitas. Jadi token atau vault ini hanya dapat diubah kembali dalam bentuk data asli ketika sudah masuk ke dalam bank tujuannya. Misalkan ketika kita menggunakan kartu kredit Mandiri, kemudian kita melakukan pembayaran, maka vault itu hanya bisa dirubah ketika datanya mencapai Bank Mandiri. Ketika datanya keluar dari Bank Mandiri itu, dia akan diubah menjadi vault lagi dan masuk ke payment gateway. Jadi ketika selama proses transport itu dia tetap dalam bentuk vault atau dalam bentuk token. Sedangkan enkripsi dia jauh lebih lemah dibandingkan tokenisasi. Kenapa? Karena enkripsi ini bisa diubah kembali atau di reverse enkripsinya, atau bisa kita sebut dengan dekripsi dengan kunci dekripsi yang sudah didapatkan oleh si pencuri. Jadi misalkan kita mengirim pesan yang sudah terenkripsi, kemudian pesan tersebut ditangkap oleh seorang hacker yang sudah memiliki kunci enkripsi. Nah, pesan itu bisa di reverse dan digunakan oleh hacker tersebut. Kemudian untuk kompleksitas si tokenisasi ini dia lebih sederhana karena tidak memerlukan kunci atau key tertentu seperti enkripsi. Sedangkan enkripsi ini dia memerlukan sebuah manajemen kunci untuk enkripsi. Jadi kuncinya itu disebut dengan dekripsi, sedangkan token dia tidak memiliki kunci khusus. Kemudian yang terakhir itu untuk kegunaan ya, pembayaran untuk tokenisasi ini pembayaran digital, e-commerce dan lain sebagainya sangat efisien jika digunakan dalam pembayaran tersebut. Sedangkan untuk enkripsi itu dia biasanya untuk perlindungan data dan penyimpanan pesan sementara seperti mungkin aplikasi chatting atau mungkin email dan lain sebagainya. Sedangkan token itu dia lebih cenderung digunakan untuk pembayaran atau transaksi digital. Kemudian lanjut, nah di sini adalah spesialisasi dari topik sebelumnya.
Jika sebelumnya kita hanya membahas tokenisasi dengan payment, di sini tokenisasi payment based on Google Pay. Jadi kita akan fokus ke penggunaan tokenisasi pada Google Pay. Jadi untuk cara kerja dari tokenisasi itu sendiri akan kita fokuskan pada penggunaan Google Pay. Jadi langsung saja, misalkan kita memiliki sebuah user baru yang dia itu akan menambahkan sebuah kartu kredit pada metode pembayaran Google Pay-nya. Yang pasti user akan menambahkan data kartu baru sebagai langkah awal pendaftaran. Nah, ketika pengguna memasukkan nomor, katakanlah nomor kartu kredit atau mungkin tanggal kadaluarsanya, itu sistem akan langsung memindai kartu menggunakan file input yang tersedia. Kemudian langsung diverifikasi oleh bank penerbit. Jadi sebelum kartu itu bisa digunakan, maka kartu yang dimasukkan tadi akan diverifikasi terlebih dahulu dengan cara Google Pay mengirimkan informasi kartu kredit ke bank penerbit atau ke jaringan tertentu. Jaringan tertentu ini misalkan kalau kita pakai Visa, kita pakai Mastercard, American Express dan lain sebagainya, itu akan diverifikasi. Kemudian jika memang datanya terverifikasi, maka bank akan melakukan konfirmasi bahwa kartu tersebut memang valid dan siap digunakan. Kemudian untuk pembuatan token itu setelah kartu itu diverifikasi, maka jaringan kartu akan membuat token unik yang mewakili kartu tersebut. Token unik itu tadi memiliki hubungan langsung dengan nomor kartu asli yang hanya berfungsi sebagai placeholder. Kemudian untuk penyimpanan token, biasanya token itu disimpan di perangkat pengguna atau handphone milik user itu sendiri. Kemudian Google Cloud atau Google Play itu siap menggunakan kartu yang sudah didaftarkan sebelumnya. Ini ada gambaran singkat mengenai bagaimana sih proses pendaftaran dan penggunaan dari Google Pay tersebut. Sama ya seperti sebelumnya. Misalkan pada penambahan kartu kredit baru milik user, di sini kan langkah pertama user akan menambahkan data kartu, kemudian kartu akan diverifikasi oleh bank, kemudian pembuatan token dan penyimpanan token. Nah, di sini pada bagian kiri ini kan terdapat handphone. Nah, dia anggap saja sebelah kiri ini adalah proses registrasi kartu baru, yang dimana user akan mendaftarkan kartu barunya dan mengirimkan data kartu pribadi itu, misalkan kita kasih nama PAN atau private account number, kemudian kita kirim ke Google dan Google akan meneruskan ke bank. Nah, di sini bank akan melakukan verifikasi apakah benar data kartu yang dikirimkan oleh si customer ini dia valid atau tidak. Kalau misalkan dia valid, maka bank akan mengembalikan ke dalam bentuk token, dan token ini nanti akan diteruskan dari Google ke HP atau perangkat milik si customer. Jadi sama seperti sebelumnya. Di sini ada user menambahkan data baru, kemudian verifikasi oleh bank penerbit, pembuatan token dan penyimpanan token. Nah, jadi di sini dia user mengirimkan data baru, kemudian data itu akan diverifikasi oleh bank, dan jika memang benar, maka data akan dikirimkan kembali ke handphone milik customer dalam bentuk sebuah token. Nah, misalkan di sini karena ini konteksnya adalah contactless payment, katakanlah kita menggunakan metode NFC. Jadi NFC itu kita menggunakan sebuah near field communication, seperti kalau mungkin di Indomaret itu ada sistem tap kartu kredit, atau mungkin di tol menggunakan e-tol dan lain sebagainya, itu juga menggunakan NFC. Konsepnya sama. Jadi handphone kita ketika kita melakukan pembayaran dengan cara melakukan tap atau menggesek kartu, kartu itu atau tokennya akan berpindah menuju ke payment gateway, dan payment gateway-nya di sini adalah mesin yang dijadikan alat pembayaran ini, sebuah permisalan. Nah, kemudian mesin ini akan mengirimkan data token yang dia terima itu ke dalam jaringan kartu atau acquirer di sini seperti Visa,
Mastercard dan lain sebagainya akan meneruskan lagi ke bank, dan bank akan melakukan verifikasi apakah token yang dikirimkan ini valid dan berisi data yang sama seperti kartu yang digesek, dan jika memang iya maka nanti data akan dikembalikan ke acquirer atau ke jaringan kartu, kemudian dilanjut lagi ke payment gateway dan dilakukan verifikasi, dan jika memang sama dan verifikasi berhasil maka statusnya akan paid. Jadi pada gambar ini terdapat dua skema yang sama, yaitu yang pertama penambahan kartu. Bisa dilihat di sini penambahan kartu dimulai dari customer menambahkan data kartunya, mendaftarkan data pribadinya ke bank melewati Google, kemudian bank akan mengembalikan data kartunya ke dalam bentuk token. Kemudian ketika kita menggunakan NFC, data dari kartu itu tadi akan dikirim ke payment gateway, dan payment gateway akan mengirimnya ke jaringan kartu atau acquirer, dan acquirer ini akan mengirim ke bank, dan jika verifikasi bank ini memang benar maka nanti akan dikembalikan dan akan melakukan verifikasi pembayaran hingga statusnya selesai. Ini adalah contactless payment atau dengan sistem fisik. Misalnya kalau kita melakukan transaksi online, katakanlah e-commerce atau mungkin pembayaran subscription atau langganan, kita kan seringkali menggunakan metode seperti Shopee Pay dan lain sebagainya, atau mungkin kalau yang menggunakan Google Pay itu biasanya menggunakan biasanya kan kalau jatuh tempo itu langsung ada peringatan dia itu penarikan saldo berapa untuk pembayaran apa. Nah, di sini tokenisasi juga berperan dalam transaksi online. Jadi juga bisa dibilang dia sebagai otomatisasi dalam pembayaran. Ketika jatuh tempo maka akan langsung mengirim data mengenai peringatan bahwa ini sudah jatuh tempo. Kemudian untuk alur transaksi online itu sendiri juga hampir sama. Dia pertama memilih metode pembayaran, ya karena di sini kita contohnya itu pakai Google Pay ya. Metode pembayaran yang dipilih adalah Google Pay, kemudian verifikasi oleh payment gateway dan penukaran data asli serta konfirmasi transaksi. Kalau kita lihat alurnya dari 4 poin ini hampir sama dengan contactless payment, yang dimana dia yang langkah pertama itu pemilihan metode pembayaran. Misalkan kita anggap HP ini dia sedang memilih metode pembayaran. Setelah itu verifikasi oleh payment gateway. Setelah dia memilih metode pembayaran, dia akan mengirim token ke dalam payment gateway, dan payment gateway ini akan melakukan penukaran data dengan data asli, yang dimana caranya dikirim ke acquirer, kemudian dilanjutkan ke bank, dan bank akan mengembalikan dengan data asli dan kemudian diverifikasi oleh payment gateway, kemudian konfirmasi transaksi dan selesai. Jadi kurang lebih semua alur dari tokenization, entah itu contactless payment atau mungkin online payment dan lain sebagainya, itu alurnya memang sama. Yang intinya customer itu dia mendaftarkan kartunya dulu, dan kartu itu akan diverifikasi oleh bank, dan jika memang valid maka akan dikembalikan ke perangkat milik customer. Kemudian misalkan customer ingin melakukan transaksi online, maka customer akan mengirimkan tokennya ke payment gateway, dan payment gateway meneruskannya ke jaringan kartu akan mengirimnya ke bank, dan bank akan mengirimkan ke jaringan kartu lagi dalam bentuk data asli. Barulah data asli itu nanti akan diproses ke payment gateway dan statusnya sukses. Begitu juga dengan contactless payment. Kurang lebih seperti itu untuk skema perjalanan dari tokenization dan payment. Mungkin langsung saja ke kesimpulan. Jadi tokenisasi pada Google Pay itu adalah sebuah teknologi yang canggih yang mendukung perlindungan kartu kredit pengguna dengan menggantinya dengan sebuah token acak selama transaksi. Jadi secara tak langsung pada saat transaksi itu data yang diterima oleh payment gateway hanyalah berupa token, jadi bukan data asli. Jadi secara nggak langsung ketika kita melakukan transaksi kita tidak melibatkan data pribadi apapun. Dan inilah yang membuat kenapa tokenization itu adalah sebuah salah satu metode pembayaran yang cukup aman.
Jadi token ini tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya berfungsi sebagai placeholder, sehingga bahkan jika token dicuri, pelaku kejahatan tidak dapat menggunakannya untuk mencuri atau mengeksploitasi data asli. Saya rasa sekian penjelasan video saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila selama pembuatan video terdapat salah kata dan pengucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.